Yasir, kapan hasil rapat akan diumumkan? Ya Sumiang, rencananya memang SBY pagi ini akan mengumumkan apa solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung. Dan setelah kita ketahui bersama bahwa SBY telah menyampaikan 4 arahan penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung, seperti diantaranya bagaimana penanganan bencana, skala prioritas agar tidak jatuh korban, bagaimana penanganan dari para pengungsi, termasuk bagaimana memberikan pekerjaan kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan penghasilan, mengingat sudah hampir 5 bulan lamanya mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian tanpa pekerjaan, sehingga otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Sementara dan berikutnya adalah bagaimana pemerintah pusat bisa membantu menyelesaikan solusi di bidang pertanian, mengingat dampak dari erupsi Gunung Sinabung ini sekitar 700 miliar lebih kerugian yang diperoleh ataupun kerugian akibat dari erupsi Gunung Sinabung ini di bidang pertanian. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, utamanya bagi warga yang tinggal di desa dengan radius 5 km. Dan nantinya sekitar pukul 9.30 ataupun beberapa saat lagi Presiden SBY akan memberikan konferensi terkait dengan apa solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung ini. Dan nantinya 4 arahan tersebut juga diimplementasikan dengan berbagai program yang nantinya akan segera dilakukan, serta juga bagaimana pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk membantu penanganan jangka panjang dari bencana erupsi Gunung Sinabung ini, mengingat bencana ini sudah merusak hampir sebagian besar lahan dari para warga yang ada di sini, sehingga kerugian yang diderita tak sedikit, yaitu hampir 1 miliar rupiah, sehingga alokasi dana yang harus digelontorkan oleh pemerintah juga banyak. Dan terkait dengan harapan dari warga maupun pengungsi yang ada di sini, mereka pun juga berharap agar solusi maupun 4 arahan dari Presiden SBY itu segera terrealisasi, mengingat mereka sudah hampir 5 bulan lamanya terkatung-katung di tenda pengungsian tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, dan memang tinggal di tenda pengungsian, sehingga mereka juga berharap dengan adanya solusi tersebut bisa merubah nasib mereka. Dan di samping saya sudah ada Ibu Eni yang merupakan salah satu pengungsi yang berada di posko pengungsian Gereja Katolik yang menjadi tempat menginap Pak Presiden SBY. Ibu, kemarin dikunjungi oleh Pak Presiden, apa tanggapan Ibu? Tanggapan kami dikunjungi oleh Pak Presiden, kami sangat senang karena Pak Presiden mau datang ke tempat kami mengungsi. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya ke tempat kami. Kami sangat senang dan bangga sekali. Baik Bu Eni, dengan Pak Presiden datang membawa beberapa solusi. Apa harapan Bapak dengan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ini? Harapan kami semoga solusi yang diberikan Pak Presiden dapat segera terlaksana, agar kami jangan terkatung-katung lagi di tempat pengungsian dan dapat segera kembali ke kampung halaman kami masing-masing untuk melaksanakan aktivitas kami kembali seperti dulu. Satu arahan dari Pak Presiden SBY adalah nantinya akan ada relokasi, di mana Ibu juga berasal dari desa Gurukinaya yang nanti akan direlokasi. Nah, tanggapan Ibu ketika direlokasi, bagaimana Bu? Kami bersedia direlokasi asalkan fasilitas yang disediakan untuk kami memungkinkan, seperti perumahan dan lahan untuk kami olah, karena dengan mengolah lahan kan kami dapat untuk menyekolahkan anak, mencukupi segala kebutuhan kami sehari-hari. Kerugian yang didapat akibat dari erupsi Gunung Sinabung ini kan lahan pertanian rusak. Nah, Ibu sendiri bekerja di bidang pertanian. Nah, apa nih harapan Ibu terkait dengan program untuk penanganan di bidang pertanian ini, Bu? Harapan kami di program pertanian ini, semoga program pertanian ini dapat membantu kami. Harapannya agar diperbaiki lahan-lahan kami yang rusak, ataupun disediakan juga lahan untuk kami olah, agar kami dapat bekerja kembali. Baik, terima kasih Bu Eni ya. Dan itu adalah tanggapan dan harapan dari Ibu Eni yang bisa jadi mewakili harapan dari puluhan ribu, tepatnya 28.000 lebih pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Dan dapat dilihat di belakang saya, ini adalah lokasi dari posko pengungsian yang menjadi lokasi tempat menginap Presiden SBY. Dan
para aparat keamanan pun telah berjaga-jaga di sini karena rencananya Pak Presiden SBY akan setelah melakukan konvers di posko pengungsian ini, beliau ataupun SBY langsung meninggalkan posko untuk pergi ke Medan. Dan di sini penjagaannya sangat ketat sekali, namun di sini juga beberapa warga, maksud saya warga dari daerah sekitar posko pun masih tetap menunggu untuk melihat kedatangan ataupun melihat Pak SBY keluar dari posko pengungsian ini. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa sebelum Pak SBY meninggalkan ataupun memberikan konvers, berbagai kegiatan pun telah SBY lakukan di dalam posko pengungsian ini bersama dengan para pengungsi, seperti bermain tenis bersama dan juga melakukan penanaman pohon bersama, dan itu tentu saja membuat para pengungsi ini senang. Namun harapan mereka dengan kedatangan Pak SBY adalah bagaimana pemerintah pusat bisa memberikan solusi jangka panjang, dan tak hanya itu, namun solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ini bisa segera terrealisasi dengan program-program yang bisa langsung dilaksanakan, karena itulah yang mereka harapkan, karena sudah hampir 5 bulan lamanya mereka tinggal di tenda pengungsian, mereka tidak mendapatkan penghasilan, sehingga harapannya dengan kedatangan SBY ini bisa membawa solusi yang terbaik agar mereka bisa melanjutkan hidup dan masa depan mereka. Demikian Sumiang, kembali ke Anda di studio.